Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah datang teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, senang sekali mendengar kabar baik dari kalian. Hari ini kita akan berdiskusi santai, jadi gak usah tegang. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ina Silviani. Saya selaku konselor yang akan memfasilitasi diskusi kita hari ini ya. Dalam konseling kelompok hari ini beranggotakan 4 orang. Oke. Dan sebelum mulai, sepertinya kita perlu ice break dulu ya. Kita menulis di kertas yang sudah saya sediakan. Di situ ada kertas dan juga bolpoin. Silahkan teman-teman sekalian itu menulis nama dan juga kebiasaan belajar yang unik. Nanti akan giliran menyebutkan dan juga menyebutkan clue kebiasaan belajar yang uniknya gitu. Nanti teman-teman yang lain menebak. Iya. Oke, apakah sudah semuanya? Dan oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya untuk perkenalan dan juga menebak kebiasaan belajarnya. Mungkin bisa dimulai dari sini. Oke, teman aku Zaza, kalian bisa panggil aku Zaza ya. Aku punya kebiasaan belajar. Menurutku sih unik, tapi kayaknya unik amat. Cuma kayaknya kalau dari kalian melakukan juga nggak terbiasa kayak aku, jadi perutnya dingin. Kalau misalkan belajar itu harus di tempat yang ber-AC. Dikit lagi. Oke. Mungkin belajar di alam terbuka. No. Mungkin belajar karena masih kan terlalu dingin, tapi beratnya bagi kalian aktivitas itu. Betul. Jadi aku kalau belajar harus di depan kipas, nah itu hujan panas harus kipas harusnya. Jadi nggak bisa fokus kalau nggak ada kipas. Dilanjut. Oke, perkenalkan nama saya Rusida. Kebiasaan belajar saya itu dulunya kalau misalkan belajar itu saya di tempat yang umum. Tempat umum, belajar di tempat umum. Di kafe mungkin. Betul, saya kalau belajar itu harus di kafe biar bisa sambil jajan-jajan. Oke, bisa dilanjut Mas? Ya, kalau semuanya perkenalkan nama saya Arifal. Mungkin ini ya, ini kebiasaan ini saya juga belajar. Belum tentu itu bagi teman-temannya. Jadi kalau saya belajar itu punya itu manis. Punya manis. Yang bisa tebak? Si kamu harus sambil bermain. Gitu lagi. Kalau misalkan belajar itu harus makan kue sambil makan kue. Kue manis ya, tapi bukan kue. Mungkin masih itu juga saya harus pakai yang manis yang bukan makanan, tapi dengan kopi mungkin. Ya, betul. Berarti minumannya harus kopi. Lebih baik kopi. Kopi manis ya. Iya. Identik awal sekali ya. Kopi. Oke, mungkin terakhir. Yang mana misalnya saya Ramadan, dan saya juga punya kebiasaan ini karena belajar. Saya itu suka banget merekam apapun yang terjadi di sekitar saya rekam di otak saya. Kira-kira apa? Semakin observasi kan. Ya, tapi lebih masih ada itu. Berarti Mas Rabaya itu kalau belajar suka sambil dengerin yang di sekitar gitu, terus perhatiin juga, terus mungkin ditulis juga gitu yang di sekitar gitu. Jadi aku itu yang aku dengerin yang aku lihat hanya aku rekam di otak dan terus. Oke baik, kita kan tadi sudah berkenalan
sudah menyebutkan juga kebiasaan unik kita saat belajar gitu kan. Apakah sudah cukup atau apa yang mau ditambahkan dari teman-teman? Cukup kayaknya Bu. Cukup ya, berarti kita bisa mulai sesi konseling ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mau bermain bersama. Saya merasa energi kalian sangat positif dan ini untuk sesi konseling kita kali ini sangat penting ya. Dan topik hari ini adalah mengelola waktu untuk mendukung produktivitas belajar. Oh ya nih, sebelum masuk ke sesi konseling, ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa sih tema ini tuh penting gitu buat kita bahas? Saya Ya, jadi menurut saya mengelola waktu itu penting ya, soalnya mungkin banyak dari kita yang sebagai mahasiswa ini sering merasa kesulitan untuk mengatur waktu gitu, apalagi kalau misalkan udah naik udah nambah semester itu tugas-tugas juga tambah banyak gitu. ada pendapat lain? Iya Kak, jadi ini betul banget ya Kak yang sampai pertama ya. Jadi ketika saya ada banyak tugas ya, jadi saya tuh bingung ini mau mulai dari mana yang tugasnya. Akhirnya ujungnya kan dari kerja ini. Betul sekali ya, itu alasan kenapa kita ada di sini. Mari kita gunakan sesi ini untuk saling berbagi dan juga menemukan solusi bersama. Sebelumnya saya ingin mengingatkan satu hal lagi nih, satu hal penting, yaitu kerahasiaan. Saya harap dan sangat berharap ya sebenarnya teman-teman di sini itu tidak menyebarkan apapun yang kita bicarakan di sesi konseling kali ini gitu. Apakah bisa? Bisa Kak. Ya, setuju. Setuju ya? Oke. Baik, mari kita mulai. Siapa yang ingin berbagi tantangan utama nih, kayak sharing tentang tantangan utama dalam mengatur waktu belajar? Saya. Oh iya, boleh. Iya, saya tuh sering ya, saya tuh selalu ngerasa kalau misalkan waktu belajar saya itu cepat habisnya gitu. Dan itu karena saya sering banget buka media sosial, jadi yang awalnya mungkin cuma 10 menit, tapi ternyata ini bisa sampai berjam-jam gitu. Oh gitu, baik. Terima kasih sudah berbagi ya Mbak Rahma. Jadi Mbak Rahma ini merasa bahwa media sosial ini sering jadi distraksi terbesar ketika Mbak Rahma ini sedang belajar ya? Iya, makanya saya merasa ya salah gitu Bu, tapi itu sulit gitu buat mengendalikan itu semua. Kalau dari teman-teman yang lain nih, ada yang merasakan hal yang serupa nggak? Jadi saya juga sedikit terdistraksi ya. Saya juga punya teman PS di rumah. Ya saya tidak ada PS, ibunya yang punya, cuma kadang-kadang karena ramai ya, dan di situ ini kan gitu. Saya itu terlalu buat main juga. Dan kadang-kadang karena itu juga yang misalnya bilangnya main PS juga ada main iPad mungkin lah. Tapi saya juga ada tugas karena harus belajar. Saya tidak bisa itu dari turun dari ada. Oh, oke. Sudah untuk main game ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi? Kalau aku suka banget apa ya, menulis tugas. Karena kalau ada tugas tuh suka mikir lah, akhirnya masih banyak. Tapi ujung-ujungnya jadi panik karena sebentar lagi dikumpulin terus waktunya habis. Jadi nggak juga. Ada lagi? Ya saya Kak, kalau saya ya, tentu saya itu sering terganggu kalau di rumah ya, kan suasana rumah yang ramai gitu. Entah itu suara TV lah, entah itu suara ngobrol lah, atau anak-anak bermain di depan. Itu kan bikin fokus saya terganggu buat komunikasi. Jadi karena lingkungan yang ramai begitu ya. Oke. Terima kasih untuk cerita kalian. Di sini ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Menurut kalian distraksi atau menunda-nunda itu lebih sering menjadi masalah utama gitu ya? Di antara distraksi dan menunda-nunda itu lebih dominan yang mana nih kalau menurut kalian? Kayaknya distraksi. Distraksi. Oke, baik. Berarti kali ini kita akan membahas distraksi dulu ya. Ya. Oke.
mari kita bahas tentang distraksi dan apa yang biasanya kalian lakukan untuk mengatasinya. Itu aku juga pernah mencoba ya. Kan aku bilang aku punya tentang SD kamu sendiri kan. Iya. Jadi kan ramai. Jadi aku pernah sempat main di situ kan juga kan. Karena ada dulu gitu. Jadi aku mencoba buat menutup telingaku pakai headset mungkin juga dengan mungkin. Tapi tetap aja. Karena niatnya dia tetap main. Dia nggak jadi komunitas. Udah ada usahanya buat film dulu. Tapi tetap aja main. Karena niat. Kalau yang lain ada pendapat lain? Aku biasanya nyari tempat yang tenang, sunyi, nggak ada orang. Tapi ya sama aja sih, tetap susah fokus. Tadinya tujuannya agak gampang konsentrasi gitu ya. Iya, tapi ujung-ujungnya jadi fokus. Oke, sebenarnya usaha-usaha yang teman-teman lakukan ini sudah bagus ya. Mungkin perlu di konsisten saja. Terus ini apa kalian pernah dengar tentang teknik Pomodoro? Pernah dengar dari saya pernah dengar. Jadi tapi saya belum pernah nyoba aja sih Bu. Itu apa benar efektif gitu? Teknik belajar ini termasuk efektif ya. Jadi teknik ini tuh melibatkan belajar fokus selama 25 menit, kemudian 5 menit itu istirahat gitu. Teknik ini itu efektif ya, karena terutama jika kalian merasa sulit untuk menjaga fokus nih dalam waktu yang lama, itu teknik ini relevansi. Oke, gimana kalau misalnya kita langsung coba aja teknik ini? Mungkin di balik kertas yang sudah saya sediakan tadi, mungkin bisa kalian coba untuk teknik belajar semacam ini ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, setelah kalian mencoba teknik ini, apa yang dirasakan? Aku merasa apa ya? Menenangkan aja sih. Jadi kayak kalau tadi kan aku susah fokus, terus ini jadi bisa fokus, terus waktunya bisa lebih baik digunakan. Jadi waktunya kepake untuk belajar, nggak buat ngomong karena itu lebih Efisien gitu ya. karena udah dikayain. Oke, bagus sekali. Jadi setelah kalian mencoba nih teknik Pomodoro ini, kan katanya pesan dari Mbak Jojo itu menyenangkan ya. Apa kalian mau mencoba teknik ini secara rutin? Mau Oke, selanjutnya nih, kan tadi kalian bilang bahwa masalah utamanya nih adalah distraksi dan kemudian menunda-nunda. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas masalah distraksi, sekarang kita bahas masalah menunda-nunda ya. Oke, menunda-nunda juga sering jadi masalah ya. Dan kalau misalnya ketika kalian melakukan hal itu tuh, apa yang kalian pikirkan? Apa yang menjadi pikiran kalian ketika melakukan hal yang menunda-nunda kayak gitu? Yang membuat saya menunda tugas itu ya saya rasa tugas saya itu terlalu banyak gitu loh. Jadi saya bingung mana dulu yang terjadi ini kan mungkin dari kerjaan yang mulai dari mana. Terus saya itu masih kayak megang satu prinsip itu. Kalau bisa dikerjakan, apa bisa? Oke, kalau bisa Saya lihat karena biasanya saya tidur lagi, dan besok saya sekarang tidur lagi, tapi begini. Oke, terima kasih sudah mau berbagi. Kalian pernah nggak mencoba membagi tugas kalian yang besar itu menjadi bagian-bagian lebih kecil? Tugas-tugas yang lebih kecil? Saya belum pernah sih Kak. Itu sih gimana? Apa saya itu bisa gitu? Bisa apa? Bisa membantu? Bisa sangat membantu dengan memecah tugas. Kalian bisa fokus pada langkah kecil tanpa merasa kewalahan. Oke, mungkin bisa dicoba juga kali ya. Oke, sebutkan salah satu tugas besar kalian dan kita akan
menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Ada yang mau memberikan contoh? Jadi boleh tugas besarnya. Iya. Kalau aku lebih ke tugas kuliah sih, cuma memang tugasnya banyak. Biasanya alhamdulillah beda-beda. Cuma dalam sehari ada 3 sampai 4 tugas. Oh, berarti tugas kuliah ya, tugas kuliah. Jadi Mbak Siti ini salah satu tugas kuliahnya besar. Terus habis itu di deadline-nya Deadline-nya beda-beda, tapi dia belum tentu gitu. jadi dibagi-baginya kayak gimana? Mungkin membagi misalkan besok ada 4 tugas yang harus kita kerjain, yang harus dikumpulkan. Berarti yang harus dikerjain yang 4 tugas itu dulu untuk hari besoknya. Tugas hari besoknya aku kerjain besok. Jadi langkah menuju membagi tugas itu menjadi lebih kecil itu dengan mengerjakan yang Paling dekat dulu. paling banyak dulu. Oke. Ada yang lain? Cukup ya? Apa teman-teman di sini sekalian juga melakukan hal yang sama seperti Mbak Ziza? Ya sama. Sama, oke. Berarti sepaham ya dengan Ya. prinsipnya Mbak Ziza. Oke. Saya mau minta pendapat dari Mas Ika. Oke, gimana nih setelah kita diskusi, apalagi akhirnya tahu bahwa ternyata Mas Ika nggak sendiri punya prinsip yang seperti itu. Saya rasa komnas sampai lebih bingung gitu loh. Ternyata tugas yang besar kalau dibagi itu jalan berat kan. Jadi bisa buat saya optimis kalau menurut saya. Bagus sekali. Kalau begitu, apakah kalian mau mencoba cara ini untuk tugas-tugas berikutnya, tugas-tugas yang lain? Harus dicoba sih ya. Coba. Oke, jadi dua masalah utama yang tadi disebutkan oleh teman-teman sudah kita bahas. Yang ini ada distraksi dan juga masalah menunda-nunda ya. Nah, ini kan sudah kita bahas. Ada yang mau kita bahas atau cukup? Terima kasih atas diskusi yang luar biasa hari ini. Saya harap kalian dapat mempraktikkan teknik yang sudah kita bahas tadi, yakni Pomodoro untuk mengatasi distraksi dan juga membagi tugas menjadi lebih kecil untuk mengurangi rasa kelelahan ya, karena misalnya tugasnya gitu. Jika tidak ada yang bertanya atau menambahkan, kita cukupkan untuk sesi konseling kali ini. Saya terima kasih dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam sesi konseling ini. Oke. Ada yang mau disampaikan? Jadi itu saya mau ucapin terima kasih banyak gitu. Jadi dari sisi pemilik sekarang mungkin saya bisa lebih siap buat mengelola waktu saya untuk belajar. Saya juga saya rasa ini yang sederhana ya, tapi kayaknya memang betul. Saya tidak benar akan menerapkan sesuai akan dan pesawat supaya masyarakat. Oke, senang sekali mendengar itu. Tapi ingat ya, semua ini tuh membutuhkan latihan juga konsisten. Jika ada yang merasa kesulitan, jangan ragu untuk saling mendukung ataupun saling berbagi di sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.